ini sebenarnya kita akan berbincang-bincang. Ada satu program yang akan diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya, yaitu tentang Care Free Day 2024. Tapi sebelum kita ke Care Free Day, Pak Danu, ini pencerahan dulu. Banyak masyarakat kita yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan itu begitu? Baik, silahkan dijelaskan, Pak. Baik Bu, yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa Dinas Perhubungan itu mempunyai tugas pokok dan fungsi menjalankan kebijakan pemerintah daerah, terutama pada sektor transportasi, baik itu penyediaan angkutan umum, sarana prasarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas keselamatan jalan. Nah, berikut juga didukung dengan kegiatan-kegiatan lain seperti rekayasa lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas. Kemudian ada juga mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi titik berat kita ke depan ini adalah yang berkaitan dengan pembangunan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tanah Laut itu. Itu Bu yang menjadi tugas dan fungsi kami secara garis besar. Pembangunan jaringan sistem transportasi. Oke. Ada lagi satu Pak yang ini kayaknya juga di Suara Rakyat agak ribut gitu. Ada program baru atau pekerjaan baru nasi tambah gitu yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Oh PJU, iya, betul Pak. Betul. Iya. PJU ini merupakan salah satu bagian dari fasilitas keselamatan jalan yang memang dari dulu itu dihandle oleh Kementerian Perhubungan, terutama untuk di jalan-jalan nasional. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir di daerah lain sudah banyak yang berpindah dari instansi tertentu ke SKPD Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan penanganan PJU atau kalau kita menyebutnya APJ. Karena ini merupakan bagian dari fasilitas keselamatan jalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Karena dia berkaitan di situ ya Pak ya, sehingga urusan PJU ini diserahkan ke Dinas Perhubungan. Ya, banyak kawan-kawan yang bertanya, kenapa diserahkan ke situ gitu, hubungannya apa gitu, benang merahnya di mana begitu. Ya, nah jadi hari ini terjawab ya kawan-kawan yang sudah bertanya-tanya dari kemarin begitu. Nah, dari sekian banyak ini Pak tugas pokok dan fungsi dari dinas-dinas perhubungan, apa yang menjadi andalan kita di tahun 2024 Pak? Di tahun 2024 yang jelas kita berusaha untuk meningkatkan layanan dari segi angkutan umum, kemudian pelayanan fasilitas keselamatan jalan, itu berkaitan dengan rambu, traffic light, warning light, marka, zona selamat sekolah, dan termasuk salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan dari alat penerangan jalan, ya, atau yang kita lebih familiar kenal dengan PJU. Itu. Oke, iya, baik. Nah, kita flashback ke 2023 ya Pak Danu. Apa yang menjadi program yang yang diandalkan di 2023 yang harus kita lanjutkan di 2024? Betul, baik. Untuk 2023 itu pada saat tahun 2023 di awal tahun itu kita meluncurkan yang namanya Lakatan, layanan angkutan tanah laut, yang mana layanan angkutan tanah laut ini terintegrasi atau terhubung dengan layanan by the service-nya dari Kementerian Perhubungan, ya dikenal dengan Bustayo yang ada di Bati-Bati. Kemudian, waktu itu kan kita pakai mobil masih mobil dari hibah dari Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, tahun ini pelayanan itu kita tingkatkan. Kita sudah membeli 2 unit mobil baru, yang mana mobil ini dilengkapi dengan CCTV pengawas di dalamnya dan juga dilengkapi dengan TV ya. TV, di mana di TV ini nanti kita akan informasikan mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, sarana edukasi kita di dalam berlalu lintas dan banyak lain hal yang nanti kita. Nah, untuk 2 unit ini sudah mulai beroperasi sejak awal bulan April kemarin sudah mulai kita operasionalkan. Itu kita awali dengan kemarin layanan mudik gratis kita, melayani untuk sampai ke daerah. Yang lebaran. Jadi kemarin sudah kita jalankan mobil ini. Dan masyarakat merasakan peningkatan kualitas layanan dari sisi angkutan kita. Karena mobilnya hanyar, paling ada itu dulu. Hubungannya artinya kita tidak putus di situ. Dengan mobil yang ada, dengan unit yang ada, kita perbaiki kualitas layanan dengan mobil yang lebih bagus dan lebih baik. Nah, dengan dilengkapi CCTV. Karena memang dalam beberapa kesempatan
kita menginginkan kondisi di dalam kabin mobil itu bisa terawasi dengan baik, sehingga apabila terjadi kehilangan atau terjadi sesuatu dan lain-lain itu terrecord. Jadi kita bisa menjadikan bukti untuk kita dalam analisis kegiatan di lapangan. Samping itu juga para penumpang merasa tenang gitu ya. Betul Bu. Ya, betul. hendak guring kah di dalam, ya kan nggak ada apa-apa. Kalau usah meluk-meluk tas gitu ya. Ada CCTV yang melihat. Iya, betul sekali. Ya. Dan terkesan sekali juga Pak Danu soal mudik gratis kemarin. Ya, saya banyak sekali menerima apresiasi dari masyarakat, pujian untuk pemerintah daerah ya. Pertama bukan hanya karena mobilnya baru Pak Danu, tapi karena gratisnya itu. Ya betul Bu. Ya, bahkan satu lagi juga yang lebih mengapresiasi Pak PJ kita itu ngasih sangu. Ya, ngasih sangu. Alhamdulillah ngasih sangu dengan mereka ya. Masyarakat sangat apresiasi itu. Nah, berharap ya hal ini dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan. Ya, mungkin kalau yang kemarin 100 ya, tahun depan 200 gitu. Halo Pak PJ, selamat siang, selamat pagi. Mudah-mudahan pian selalu sehat walafiat. Oke, baik. Saya ke Pak Andri ya. Pak Andri, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Nih Pak Andri. Ini kayaknya memegang peranan penting ya, karena lalu lintas ini kan selalu dipakai oleh orang banyak ya, angkutannya juga ya. Nah, lalu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Danu, kita nanti akan meningkatkan layanan kita ya, yang Lakatan itu menjadi mobil yang baru itu. Nanti rencananya Lakatan akan dikemanakan gitu? Izin menyampaikan, jadi Lakatan ini nanti sebagai lanjutan atas adanya BTS Banjar Bakula yang Bistayo tadi, itu insya Allah nanti tinggal eksekusinya aja lagi, akan sampai ke terminal kita yang baru di Ambungan. Efeknya Lakatan yang tadinya feeder dari Bati-Bati ke Plehari nanti akan mengambil lajur dalam kota sebagai angkutan kotanya. Nantinya berarti dia akan dioperasionalkan di dalam kota. Dari terminal baru menuju dalam kota. Oke, baik. Nah, itu dipertanyakan kemarin. Ya. Nah, lalu untuk bus kita yang baru dari Bati-Bati ke Plehari dengan bus baru, masihkah tetap Lakatan ngarannya? Masih Bu. Oh masih. Karena Lakatan itu ibaratnya kalau konsep kami branding layanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Lot melalui Dinas Perhubungan. Apabila nanti ada itu bersifat komersil sudah Bu, artinya ada yang sudah ngisi, kami tidak memperkenankan lagi menggunakan nama Lakatan untuk layanan mereka. Layanan Lakatan khusus untuk yang diselenggarakan oleh kami sendiri. Begitu Bu. Oke, jadi kita punya hak paten gitu. Iya, hak paten kita Lakatan. Oke, baik. Nah, lalu apa yang kita persiapkan untuk 2024-2025 berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danu, peningkatan bidang lalu lintas dan angkutan ini? Ini untuk 2024 peningkatannya intinya adalah masih berfokus di angkutannya Bu. Masih di angkutannya. Yang paling ketara untuk saat ini adalah layanan masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu adalah memang angkutan. Jadi kita nanti memperbanyak rute yang dalam kotanya, menambah jumlah perjalanannya, frekuensinya, dan nanti kalau bisa pengembangan juga ada Lakatan Bu, Langkar Bu. Kami punya ada angkutan Langkar, layanan angkutan pelajar. Untuk saat ini baru melayani di Pulau Sari, Pulau Sari sini juga dan Bajuin. Nanti diharapkan kalau memang mencukupi nanti kecamatan lain akan kami layani juga. Terutama nanti kalau dimungkinkan sekitar Batu Ampar yang khusus untuk jalan nasionalnya Bu, untuk mengurangi perjalanan yang antara anak-anak murid, anak-anak sekolah yang melewati jalan nasional.
Oh, oke. Nah, saya sedikit-sedikit aja karena kita akan ke Care Free Day nanti. Ini Pak Danu, kemarin juga Pak Andri yang ditanyakan oleh masyarakat kita tentang peningkatan tenaga SDM ya untuk lalu lintas angkutan ini. Bagaimana peningkatan kita? Atau Pak Danu yang nambahkan atau bagaimana? Saya menambahkan. Oke, silakan. Nah, untuk peningkatan kualitas SDM, kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan BPTD 2 Mempawah. Jadi ini Balai Pelatihan BP2TD Mempawah itu Balai Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah yang membawahi regional Kalimantan Selatan, itu di bawah kementerian langsung yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemarin kita buka kurang lebih ada 100 orang. Itu melibatkan dari tenaga PTT kami. Nah, jadi mereka ini dididik untuk mengetahui, salah satunya adalah berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya. Yeah. Nah, yang jelas dari situ mereka akan mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan itu melalui program itu. Peningkatan SDM itu sendiri kita laksanakan selama kurang lebih 4 hari kemarin. 4 hari dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, di Poltek. Kebetulan kita kemarin dapat slot langsung 100 orang. Wah, luar Jadi biasa. kita luar biasa. Kalau kemarin kan kita kita lobby untuk bisa kita dapat 100 orang, ternyata Banjarbaru dan Kabupaten Banjar itu bagi 2 dengan angka segitu ya, kita dapat full kemarin. Iya, dapat full. iya, Alhamdulillah. iya. Nah, ini merupakan awal yang baik karena Iya, kami dan ini memang kan yang pertama kali ya Pak Danu ya? betul. Iya. Karena memang ini momentumnya pas. Ketika berpindahnya PJU ke Dinas Perhubungan, otomatis ada beberapa tenaga teknis penanganan PJU yang pindah juga ke Dinas Perhubungan. Artinya mereka tidak punya basic di situ. Iya, betul. Nah, ketika tidak punya basic, disambutlah dengan adanya pelatihan ini. Alhamdulillah, akhirnya mereka mengerti tentang perhubungan, seluruh perhubungan. Artinya mereka tidak hanya berfokus kepada mengenai penanganan APJ saja, tapi mereka sudah mengerti bahwa tugas pokok dan fungsi mereka itu meliputi fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, marka, traffic light, warning light, dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi bagian dari usaha kami untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Dinas Perhubungan. Dan itu bersertifikat. Oh, bersertifikat, iya, mantap. Dapat dipertanggungjawabkan ya? Dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Diansah. Pak Dian, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, tadi disebutkan oleh Pak Danu. Kita juga di 2024-2025 akan meningkatkan sarana prasarana dari keselamatan. Apa yang sudah kita siapkan, Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi memang kalau di bidang kami ini supporting terhadap kegiatan terutama terkait angkutan. Jadi memang kalau berdasarkan undang-undang itu kan yang namanya perlengkapan jalan itu kan tadi seperti disampaikan Pak Kadis, ada rambu lalu lintas, ada marka jalan, ada alat pemberi isyarat lalu lintas, ada alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau di luar badan jalan. Oke. Nah, terhadap perlengkapan jalan itu ada kewenangannya, Bu. Jadi jalan itu jangan dipukul rata. Ketika di jalan itu ada di Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Perhubungan semua yang menjadi penanggung jawabnya. Iya. Nah, itu yang tolong diperhatikan bahwa ketika dia masuk ke jalan nasional, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian ketika dia jalan provinsi, dia menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Oke. Nah, kalau kemudian jalan kabupaten itu dan jalan desa itu menjadi tanggung jawab kita pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan tadi. Nah, terhadap hal itu, makanya kami juga mencoba membreakdownkan nanti bahwa kewenangan kita itu di mana sih? Gitu. Iya. Kewenangan terhadap perlengkapan jalan itu kita di mana saja? Gitu. Nah, itu nanti kita connectingkan dengan SK jalan yang sudah ada. Oke. Jadi ketika SK jalan kita itu untuk kabupaten itu menempatkan di mana saja, maka itu yang akan kita siapkan perlengkapan jalannya. Baik itu tadi rambu, baik itu marka, termasuk juga alat penerangan jalan atau PJM. Iya. Okay. Nah, makanya ketika bicara PJU itu jangan dipukul rata semua. Hai, perhubungan gitu ya. Itu. Itu yang perlu kita catat, menjadi catatan penting kita bahwa kita perlu pemahaman ya kepada masyarakat ya. Betul, bahwa ketika itu melintas jalan nasional, it's okay ketika sampaikan ke kami
tapi nanti kami akan menyampaikan Iya, memfasilitasi apakah itu ya, nanti ke BPTD Mm-mm. atau ke Dinas Perhubungan Provinsi. Oke, Nah, hal seperti itu Bu. yang Iya, tadi jadi kan. kalau misalnya nih ya ada keterlambatan, jangan kami dong yang disalahin gitu ya. Ya, karena Jangan kan terlalu alurnya kami. panjang, iya, Iya, ya, karena kan jangan. alurnya panjang nih ya. Iya. Kalau ke jalan provinsi, apalagi jalan Iya, nasional gitu betul, kan ya, Bu, seperti betul. itu. Nah, harapannya seperti itu. Artinya ketika alat penerangan jalan ini juga dia tidak berdiri sendiri. Mhm. Dia merupakan bagian dari alat perlengkapan jalan. Oh, Jadi itu yang perlu menjadi patokan, Bu. Makanya tadi mungkin saya bisa sedikit menambahkan juga bahwa kenapa sih PJU ini dipindah ke Dinas Perhubungan? iya, haha. Karena dia merupakan bagian dari alat perlengkapan jalan yang merupakan tercantum di dalam undang-undang tadi, Bu. Iya, 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 iya. Undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mhm. Nah, artinya dia bukan berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan tadi saya Ya, betul. saya tegaskan lagi. Mhm. Jadi- Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan Iya, gitu ya. artinya- Iya. Mhm. Ketika akan ditaruh alat penerangan jalan atau PJU itu, kita lihat dulu jalannya seperti apa. Jalannya sudah layak jalan gitu loh. Oh. Artinya dia sudah jalan itu seperti apa ya, mungkin sudah pakai beraspal atau misalnya paving. Nah, ketika jalan itu masih katakanlah belum beraspal atau belum Masih berpaving, pengerasan gitu ya. nah, kira-kira layakkah kita taruh APJ atau PJU tadi kan Iya, 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 belum iya, tentu, apalagi rambu dan lain sebagainya. Iya, kan, iya, Bu. iya. Oh. Nah, artinya Disub akan masuk ke dalam alat penerangan jalan atau perlengkapan jalan tadi ketika jalan itu sudah layak untuk dicatatkan sebagai jalan. Nah, baru kita bisa masuk ke situ, Bu. Baru kita bisa pasang rambu, kita pasang marka, termasuk juga APJ atau PJU tadi. Nah, kira-kira Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah termasuk juga lalu lintas jalannya? Sangat. Kepadatan, itu mesti kriteria ya? Makanya salah satunya juga masyarakat menanyakan, kenapa sih di tanah laut kita baru cuma punya satu apil? Iya, Nah, Bang Jo. iya Bang Jo, Abang Ijo ya, Mbak. Waduh, Bang Iya, Jo. iya, Ini iya. perlu nih kayak misalnya di mata itu kan, itu perlu Iya. tuh di situ. Nah, kita tidak langsung Tidak bisa serta-merta begitu ya? serta-merta memasang apil di situ, Bu. Perlu yang namanya rekayasa lalu lintas ya, Bu. Ya. Nah, itu nanti supportingnya. Makanya tadi kami di Dinas Perhubungan ini saling connecting satu sama lain terbidang, Bu. Saya di bidang prasarana dan keselamatan tidak serta-merta bisa langsung memasang alat perlengkapan jalan tanpa ada kajian. Nah, kajian itu siapa yang melaksanakan? Teman-teman di bidang lalu lintas dan angkutan. Jadi ketika teman-teman di bidang lalu lintas dan angkutan menyatakan, oh kita perlu apil di sini, maka kami di bidang prasarana menyiapkan itu untuk dilaksanakan. Perlu rambu atau rambu sebanyak berapa di Kecamatan Takisung misalnya. Nah, kita siapkan, Bu. Itu kita tidak bisa perlu di sini pasang, nggak bisa seperti itu. Harus melakukan kajian. Harus ada perencanaan yang dilaksanakan untuk itu. Oke, kalau begitu Pak Andri, apakah di tahun kemarin atau tahun ini atau tahun kita ada perencanaan untuk kajian-kajian terhadap kondisi jalan-jalan yang ada di tempat kita? Terkait dengan kajian, tahun kemarin kita sudah ada melaksanakan kajian terkait dengan survei traffic counting. Jadi pencatatan harian lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Tanah Laut. Mau itu ada beberapa ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Betul. Kemudian tahun ini kami akan menyusun juga rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan. Ini semacam master plan-nya, mau di mana sih, mau dibawa kemana sistem transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Terkait dengan apalagi untuk mendukung trayek-trayek angkutannya yang mana yang diperlukan. Nanti Dinas Perhubungan ngisi yang mana, terus kita ada juga Damri untuk angkutan perintis, nanti diarahkan kemana untuk hal-hal tersebut. Terus ruas jalan-jalan baru yang akan direncanakan juga menyesuaikan adanya sudah kajian RT RW yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kemarin, baru saja kan. Ya, itu juga nanti tahun ini juga kami akan melaksanakan kajian simpang.
Itu tadi seperti kata Pak Dian tadi, ada beberapa simpang di kami fokuskan di Kota Pelihari aja. Ada beberapa simpang nanti yang Kalau kami di Pelihari ini rasanya ada beberapa simpang yang menjadi aspirasi Betul, masyarakat, ya. termasuk yang lapangan simpangan Tugu betul. depan Jadi, Bangkalsel itu ya. Nanti kinerja simpang itu akan kami survei. Terus rekomendasi terhadap hasil kajian itu seperti apa? Ya. Apakah nanti perlu perubahan geometri jalan, penambahan kaki simpang, atau nanti sekalian turunannya lagi ada terkait dengan geometri itu penetapan titik-titik di mana apil akan diletakkan tersebut. Kemudian satu lagi turunan dari rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan ada rencana umum trayek angkutan penumpangnya. Mudahan sampai akhir tahun nanti terlaksana semua lancar dan dapat digunakan untuk masyarakat semua. Oke, amin. Baik, kalau berbicara soal jalan sebenarnya panjang sekali. Iya, saya ingin ke fokus kita ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Pak Danu, beberapa waktu yang lalu di tahun-tahun kemarin kita juga sudah ada Car Free Day gitu ya. Iya. Ada Car Free. Nah, lalu ada lagi di tahun 2024 ini ada Car Free Day. Ini penjelasannya seperti apa Pak Danu? Baik, terima kasih Bu. Perlu rekan dengar ketahui bahwa Car Free Day ini sendiri merupakan kegiatan yang memang dipelopori oleh aktivis lingkungan dan aktivis transportasi umum. Jadi memang ini dipelopori dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya di sini ada beberapa stakeholder penanggung jawab di dalam Car Free Day itu. Memang yang utama adalah dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun di sini kami menginisiasi selaku dinas perhubungan karena di situ berkaitan dengan penggunaan transportasi atau pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Nah, jadi kami menginisiasi, artinya ke depan kita akan coba laksanakan Car Free Day ini sebagai salah satu wahana lah nanti untuk masyarakat bisa berolahraga. Karena tagline-nya sendiri tema dari Car Free Day ini adalah tinggalkan kendaraan bermotor di rumah, berjalan kakilah. Untuk perjalanan jauh silakan menggunakan angkutan umum. Nah, di dalam Car Free Day ini sendiri kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan stakeholder terkait atau SKPD terkait, termasuk dari penyusunan kerangka kegiatan, mulai dari penutupan jalan sampai jalan itu dibuka kembali. Nah, untuk ini sendiri kita melibatkan ada beberapa instansi vertikal seperti dari kepolisian Polres, kemudian untuk di Kabupaten Tanah Laut itu SKPD-nya adalah DPR KPLH jelas, kemudian Satpol PP, Dispora, Disbud, dan ada beberapa yang kita libatkan di dalam kegiatan ini nantinya. Ini memang kita mencoba mengadakan kegiatan ini adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan olahraga bersantai di ruas jalan. Karena yang kita lihat sekarang yang dianggap Car Free Day adalah yang di RTH Kijangmas. Betul. Nah, kenapa ini kami tekankan? Karena kami ingin menunjukkan bahwa Car Free Day itu tidak seperti itu. Kami tidak ingin nanti kemudian Car Free Day ini berubah menjadi pasar tungging. Iya. Makanya Konsepnya berubah ya. Konsepnya berubah. Iya. Nah, makanya dari awal sudah kami tekankan bahwa di dalam Car Free Day ini ada pengaturan-pengaturan dan ada aturan dan tata tertib yang harus ditaati. Baik itu pengunjung maupun orang yang berniat untuk mencari nafkah di situ, terutama pedagang. Artinya hal-hal ini harus dipatuhi. Nah, kami ingin masyarakat luar tahu bahwa masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah masyarakat yang tahu dan taat terhadap aturan. Iya betul. Nah, ini sudah kita buktikan. Kita buktikan apa? Ketika malam rame di Jalan Haji Buyasin, paginya bersih kan? Nah, itu adalah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat didukung dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban setelah kegiatan. Artinya kebersihan tetap terjaga. Ini pula yang kita harap di dalam Car Free Day ini, selain sebagai wahana untuk berolahraga dan mengekspresikan diri, silahkan untuk mematuhi aturan-aturan main yang ada di situ. Contoh misalnya nanti kalau mau berdagang jangan yang berasap-asap. Jangan yang goreng-goreng. Jangan yang bergenset-genset. Nah, itu. Artinya di situ kita memang menyediakan ruang
di mana orang itu coba menghirup udara segar dan menikmati suasana lah. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu Bu, konsep awalnya. Nah, kami berharap ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Oke, jadi tempatnya nanti Car Free Day adalah? Lokasinya adalah di Jalan Haji Bu Yasin. Sepanjang itu? Sepanjang Jalan Haji Bu Yasin. Untuk tahap awal nanti kita akan uji coba. Mudah-mudahan kita uji coba di dalam minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini saya sudah konsultasi ke Pak PJ Bupati untuk melaksanakan uji coba ini. Mungkin kita akan laksanakan uji coba di minggu pertama ini. Minggu pertama atau minggu kedua. Nanti kita akan koordinasi lagi, kami rapatkan lagi karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain juga kan. Yang jelas penutupan itu mulai dari April. Nah, saya harus menyebut April karena nanti ini akan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat karena itu adalah lampu Bangjo. Sebenarnya itu lampu Bangjo. Secara teknis kami menyebutnya April, alat pemberi isyarat lalu lintas. Dari lampu April sampai dengan simpang 3 Almanar. Oh, itu oke. Kurang lebih 750 meter. Iya, berarti di situ. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki ya jelas kualitas udara ya. Kualitas udara. Mudah-mudahan nanti dengan jalan itu ditutup, orang berolahraga lebih bisa menikmati kualitas udara. Nah, di sini nanti silahkan kalau memang ada SKPD yang ingin mensosialisasikan programnya, silahkan. Tidak jadi masalah karena ini memang wahana kita untuk mengedukasi masyarakat. Kami pun akan menggencarkan gerakan naik angkutan umum. Nah, karena di situ nanti ya berbagai macam SKPD termasuk nanti kan kalau dari Dispora mungkin akan menyiapkan senam pagi lain sebagainya atau acara-acara musik yang sifatnya hiburan lah sepanjang jalan itu. Yang jelas nanti Car Free Day ini kita harapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tertibnya aturan main di Car Free Day itu bisa dipatuhi. Ini akan kita tunjukkan ke dunia luar. Jangan sampai bahwa kabupaten lagi gitu ya. Bahwa Kabupaten Tanah Laut orangnya tertib. Betul. Saya paling tidak suka ada lagi masyarakat 62. Itu paling saya tidak suka karena kita punya kultur dan masyarakat yang berbeda. Karena yang diberitakan dari luar masuk itu tentu yang baik-baik saja kan. Artinya kita jangan mengklaim warga kita sendiri sebagai warga yang tidak patuh. Tetapi sebagai warga yang patuh. Maka itu kami menghimbau sebelum Car Free Day ini kami menginginkan masyarakat mematuhi aturan-aturan mainnya. Nah itu Bu. Adapun aturan mainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, April dilaksanakan di Car Free Day dilaksanakan di Jalan Haji Bu Yasin. Seperti tadi dari Simpang April sampai dengan Simpang Almanar. Nah, untuk Car Free Day sendiri kita rencanakan, ini yaitu dari jam 6 sampai jam 10 WITA. Nah, itu jadi jam 6 pagi sampai jam 10 WITA. Adapun kegiatan ya seperti yang saya sampaikan tadi, edukasi kepada masyarakat lah. Lebih banyaknya seperti itu. Silakan. Kalau yang di Car Free Day itu kebiasaan ada yang senam, ada yang lari-lari kecil, ada yang pengen workout, silakan. Karena kami pun punya atlet kalistenik ya. Atlet kalistenik kami punya. Atlet dance kami punya di Dishub. Nah, jadi nanti komunitas-komunitas silakan meramaikan di situ. Karena kita mengekspresikan di mana di kita. Kan otomatis dengan adanya itu mungkin masyarakat berkumpul melihat ada komunitas ini. Nah itu jadi seperti itu dance, skateboard, balogo, BMX dan lain-lain silahkan nanti disesuaikan saja pengaturannya karena memang nanti di dalam tim kita sudah bagi koordinator. Nah untuk ketentuan dan syarat partisipasi yang pertama kegiatan wajib bernuansa lingkungan hidup atau olahraga. Yang kedua wajib melakukan sosialisasi tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, ini yang paling penting, menjaga kebersihan sepanjang acara. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, partisipan. Nah, partisipan yang membawa satwa. Nah, ini membawa satwa wajib bertanggung jawab atas satwa yang dibawanya termasuk soal kebersihan. Kalau pinam bawa kuda bener. Nah, jadi kan ada yang pencinta kucing lah, ada yang ular lah, nanti ya silahkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hal-hal yang dilarang. Nah, ini yang hal-hal yang dilarang ini yang paling penting kita sampaikan. Menggunakan kendaraan bermotor di jalur Car Free Day. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian kampanye politik. Kampanye politik karena itu bukan tempatnya. Merokok di area Car Free Day. Saya sebutkan lagi merokok di area Car Free Day. Mohon maaf Bapak ahli hisap ya. Ahli hisap akan tersiksa nih selama Car Free Day. Selama Car Free Day silahkan menyesuaikan untuk tidak merokok di jalur tersebut. Kemudian syarat asap rokok ya. Vandalisme. Yang berikutnya adalah menerima sponsor
dari industri rokok dan otomotif. Oh. Karena nuansanya adalah Car Free Day, bebas kendaraan bermotor. Kemudian membawa satwa yang membahayakan partisipan lain, contoh ular kobra lah. Karena mungkin nggak dibawa ke situ, meskipun ada aja kada usah dibawa lah. Buaya juga diikat bahaya juga kalau itu. Nah artinya hewan-hewan yang membahayakan lebih baik jangan dibawa. Artinya seperti itu karena Tapi hendak menampayakan, Pak. Hendak menampayakan. Nah itu mungkin ada diatur di komunitas yang lainnya. Oke. Kemudian kendaraan yang masih boleh melintas pada acara tersebut adalah ambulan dengan pasien, pemadam kebakaran, kendaraan pengawasan, kemudian angkutan dengan trayek tetap. Kalau di kita ada lakatan. Karena ada lakatan tuh lewat tuh pagi. Jam 6 sama jam 9 tetap lewat itu boleh. Karena apa? Karena itu memfasilitasi kalau ada masyarakat yang ingin ke lokasi Car Free Day menggunakan angkutan umum. Seperti itulah kira-kira gambarannya kenapa angkutan umum itu masih boleh lewat. Nah, ini perlu pengerti masyarakat. Ya, makanya itu yang di awal tadi tagline-nya adalah bahwa tinggalkan kendaraan bermotor, ya silakan berjalan kaki. Nah, jadi berjalan kaki aja. Pakai angkutan umum. Nah, kalau jauh angkutan umum. Nah, sementara lakatannya mulai dari terminal ya, terminal kita. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk lokasi parkir mungkin bisa digunakan halaman kantor PUPR, halaman kantor Bupati, Pertasi, juga mungkin kantor DPRD, kantor PDAM dan lain-lain lah. Jadi pada intinya adalah bahwa Car Free Day ini menjadikan wahana kita berolahraga dengan harus mematuhi rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan di dalam Car Free Day itu. Yang paling berat adalah mungkin tadi poin merokok itu ya. Iya, betul sekali. Ini akan banyak peran dari petugas di lapangan, terutama dari Satpol dan Dinas Kesehatan nanti yang berkaitan dengan kampanye larangan merokok, terutama di ruang-ruang tertentu karena memang sudah ada perdanya. Seperti itu Bu kira-kira penjelasan lengkapnya. Ya. Oke, baik. Kita ke suara pendengar dulu Pak. Ada suara pendengar kita. Ini ada Pak Farhan di Pelehari. Nah, nanya Pak, amun bebas kendaraan di CFD, kira ulun tadi CFC lah. Ya, kayak apa lawan pedagang nang bajualan memakai sepeda motor. Nah, terima kasih Farhan di Pelehari. Kemudian yang kedua itu ada Pak Udin sedunia. Nah, maaf luput lawan tema. Kada apa-apa kalau bapak dishub hehehe. Nah, 60 buhan pian ada di radio. Nah, ujarkan kewenangan PJU wahine di wadah dinas pian kan. Nah, kayak apa mun misalnya hendak melaporkan atau meminta dipasangakan lampu jalan yang dikira perlu penerangan, babayarkah atau gratis saja kah? Kayak apa caranya, prosedurnya? Terima kasih. Nah, Pak, masalah PJU tadi sudah kita senggol juga sedikit. Kemudian yang ketiga ada hamba Allah. Biasanya kalau hamba Allah ini sumbangan ya, sumbangan masjid. Saran aja Pak amun Car Free Day harus bujur-bujur Pak lah. Kadada kendaraan lalu sabab kaina parahatan raramiannya hero. Ada nang menyelonong masuk kendaraan. Nah, makasih. Oke. Ternyata banyak Pak Danu. Ya, lalu dari Amar di Pelehari. Amar di Pelehari. Ulun umpat betakun aja Pak lah. Kada pina musti pang nah ulun nih. Hehehe juga Pak adanya Car Free Day nih bagus benar. Selain sesekali di jalan bebas kada ada kendaraan. Salah satunya juga mengurangi polusi udara. Di wadah kita nih ada juga kah kendaraan nang cek asap hasil kendaraan bermotor. Oke. Nah, Mbah Hanu ada Pak kendaraan nang jabul di jalan nih. Nah, adakah semacam kolaborasi lawan Dinas Lingkungan Hidup kah juga terkait hal kayak ini? Terima kasih. Satu lagi Pak, Umi di Atilam. Terminal pang kayak apa Pak kisahnya? Bujurkah terminal Tanah Abang tuh kesan angkutan desa saja karena ada terminal baru jar. Nah, seperti itu Pak. Ada banyak tadi Pak. Oke. Satu-satu ya, silahkan Pak dari Pak Farhan tadi ya tentang pedagang ya. Oke. Pedagang berkendaraan. Pedagang yang berkendaraan. Yap. Baik, untuk pedagang, kalau memang niat hendak berdagang di dalam, silakan masuk sebelum jalan ditutup. Nah, silakan Berarti masuk. sebelum boleh, jam 6 Pak, ya? tadi ya. Sebelum jam 6. Nah, nanti silakan berkoordinasi Oke. dengan dinas yang menangani perdagangan ya. Nanti di dalam tim itu ada. Nanti kita sosialisasikan juga berkaitan dengan itu. Artinya ketika jalan sudah ditutup, itu akan dijaga oleh petugas
dari Disub dan Satlantas Polres mungkin bekerja sama juga dengan dari Satpol PP. Karena ketika jalan sudah ditutup tidak ada boleh lagi kendaraan yang masuk selama jam 6 itu dari jam 6 sampai dengan jam 10. 3 jam setengah. Nah, 3 jam setengah. Silakan kalau memang diburu-buru ya silakan masuk. Cuman memang perlu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Nah, itu berkaitan dengan itu. Dan ingat sekali lagi tidak boleh yang ada bakaran dan tidak boleh ada yang menggunakan genset. Karena ini acaranya bernuansa lingkungan. Silakan menyiapkan makanan siap saji dan nanti kriterianya kita tentukan yang boleh. Ya, berjualan di dalam lokasi Car Free Day. Kalau berkendaraan tadi silakan masuk sebelum jam penutupan. Iya. Andai pun ada misalnya sesudah penutupan harus berkoordinasi dengan petugas. Iya. Harus. Kalau sesudah penutupan kita tidak bolehkan lagi. Oh begitu. Tidak bolehkan lagi untuk masuk. Karena itu sudah komitmen. Inilah aturan mainnya. Silakan dipatuhi. Silakan dipatuhi karena ini akan menyangkut kepentingan orang lain juga. Nah, otomatis kita harus buat rule of the game-nya, artinya aturan mainnya. Aturan mainnya ini. Itu kalau masuk Jar. Nah, itu kalau masuk. Masuk. Nah, itu nanti petugas. Yang jelas kami akan menempatkan petugas di akses-akses masuk menuju ke lokasi Car Free Day itu. Silakan menyesuaikan dengan aturan itu. Artinya kami tidak menutup untuk yang berdagang, cuma silakan disesuaikan dengan aturan main di Car Free Day. Itu yang paling penting. Kemudian apa lagi tadi, Bu? Oke, dari Pak Udin Sedunia tadi tentang PJU, Pak. Hendak memasang kayak apa, hendak melaporkan kayak apa. Oke, bilanya memasang penerangan jalan berbayarkah atau gratiskah? Oke, baik. Pak Dian, silakan, Pak. Izin Pak Kadis. Jadi memang untuk PJU ini kami juga meluncurkan yang namanya pelataran. Jadi pelataran itu pelayanan alat penerangan jalan, Bu. Oh, gitu. oke. Jadi itu berbasis Kira ulun tadi pelataran teras. Jadi pelataran itu tadi pelayanan alat penerangan jalan. Jadi di situ berbasis nomor WA aja sih, Bu. Apa ini, Pak? Sebuah akun media sosial atau apa begitu? Ya, jadi ini cuman nomor WA saja, Bu. Oh, begitu. Oke. Nomor WA. Jadi nomornya di 0811 11 51 21 21 332. Iya. Oke. Nah, jadi silakan melaporkan di situ. Tapi memang ketika melaporkan ke ke pelataran itu tidak langsung Pak lapor ada lampu mati di wadah kami. Kadang kayak itu. Oh. Jadi ketika masuk ke situ ada pesan otomatis yang harus diisi. Oke. Jadinya diisinya tuh di situ ada terkait nama dari pelapor. Iya. Ada format tertentu ada berarti format ya. Harus diisi, Bu. Jadi ada format tertentu, nama pelapor, alamat pelapor, nomor telepon yang bisa dihubungi jelas yang nomor WA yang bersangkutan tadi, keluhan atau gangguannya, kemudian kalau bisa ditambah dengan foto, kemudian juga jumlah titik gangguan, dan kalau bisa kan di layanan di WhatsApp itu kan ada yang namanya Sherlock ya, Bu. Nah, itu bisa di Sherlockkan. Betul. Nah, dengan hal itu bisa mempermudah petugas kami ketika mengunjungi ke lokasi tanpa perlu lagi supaya kada nyasar-nyasar gitu, Pak ya. Karena yang dilaporkan di Angsal, yang dipasang di Muhajirin. Nah, salah satunya itu maksud kami itu seperti itu, Bu. Jadi bukan ingin mempersulit warga, tidak, sama sekali tidak. Karena dengan kami bermaksud membuat pelataran ini juga membantu kami dalam meningkatkan pelayanan. Dalam hal ini juga kami juga ketika ini kaitannya mungkin dengan anggaran ya, Bu ya. Jadi ketika maintenance atau perawatan terhadap lampu-lampu yang sudah terpasang kemudian dia mati perlu diganti ya. Nah, itu kan kita perlu anggaran, Bu. Betul. Nah, kita kan jadi maksud kami dengan adanya pelataran ini kami bisa memproyeksi, kami bisa memprediksi kebutuhan akan lampu itu kami berapa sih? Misalnya 1 tahunnya misalnya ya. Tadi, Bu. Jadi kita misalnya di dalam 1 bulan itu ternyata pelaporan terhadap lampu yang rusak ada itu 1000 ada 1000. Iya. Nah, misalnya ketika anggaplah kita di bulan Agustus September itu kan sudah mulai merencanakan malah di awal-awal tahun kita merencanakan untuk tahun depan kan, Bu. Nah, kita bisa memproyeksikan artinya di sebulan kita 1000.
Artinya kalau 12 setahun bulan, 12.000 kan Bu. Iya. Nah 12.000 kali satu lampu berapa dapat angkanya untuk Iya, anggaran sehingga itu, Bu. nanti tidak terjadi misalnya anggaran kami habis Nah. gitu ya, sehingga kita tidak bisa memperbaiki, tidak bisa pasang, tidak bisa apa begitu. Itu maksud kami Bu. Oke, Artinya baik. satu itu, kedua kada pakai rasanya pakai 1.000 Bang sebulan. Iya. Nah, kan ada kayak itu. Betul. Dan untuk pelayanan PJU atau APJ ini tadi tidak cuma terkait lampu Bu. Yang rusak itu macam-macam Bu. Oke. Nggak cuma tentang lampu Lampunya kalau rusaknya. saja gitu ya? Iya betul. Jadi memang kalau selain kami membuat pelataran itu tadi, kami juga melakukan bikin laporan lah. Bikin laporan dalam sebulan itu apa sih yang dilayani, yang dilaporkan ke pelataran itu dalam sebulan tuh apa aja? Iya. Memangnya apa saja Pak? Contoh. Selain dari lampu. Ya, jadi contoh pula. Jadi pelayanan yang dilakukan bulan kemarin itu lampu rusak sebanyak 68 penanganan. Itu Oke. lampu tadi Bu ya. Iya. Kemudian ada kabel jaringan putus. Itu ada 18 penanganan. Oke. Kemudian ada fotosel yang rusak sebanyak 16 penanganan. Fotosel itu apa? Fotosel itu adalah yang semacam Trapu gitu? bukan. Sensor menyatakan ini jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya, seperti itu. iya. Oke. Nah, kemudian ada fittingnya yang rusak sebanyak 12 penanganan. Kemudian ada MCB yang ngetrip. Jadi kadang-kadang MCB yang ngetrip juga 12 penanganan. Jadi kadang-kadang kan laporan, Iya, Pak iya, lampu iya. mati di wadah kami. Iya. Ternyata bukan Sekalinya Bu lampunya aja, kalau bahasa kita ngejeglek kan Bu. Iya, MCB iya. ngetrip itu maksudnya ngejeglek Oh. Bu. Jadi cuma ditekan ke atas menyala sudah. Nah, artinya hal-hal seperti itu. Jadi tidak terkait PJU ini memang Iya. banyak Bu. Banyak ternyata. sekali. Iya. Belum lagi terkait ini Bu, terkait teman-teman kita di lapangan. Perlu toolkitnya, misalnya toolkit itu alat-alat buat listriknya itu Bu, tempat alat mereka bekerja. Iya. Kemudian tadi ya otomatis juga stok lampu, itu jelas sekali. Oke. Kemudian kadang-kadang juga ketika hendak memperbaiki hari hujan kah misalnya, kan otomatis kalau langsung sini menggawi. Nah hal kayak itu. Kemudian juga terkait tiangnya misalnya atau armaturnya. Jadi memang banyak faktor. Iya, ternyata iya. Jadi tidak cuman selama ini masyarakat memang ulun kadang menyalahkan. Memang selama ini kan kita ketika mati lampu kita laporan gitu loh. Iya. Nah, benar, sangat benar. Cuman kadang-kadang ternyata setelah kita cek ke lokasi, ya ternyata cuman tadi kadang-kadang MCB-nya cuman ngetrip. Jadi cuman diketekkan ke atas, menyala lagi kayak gitu. Oke. Iya, yang kedua Pak dari Pak Udin tadi, kalau misalnya kita untuk minta dipasangkan Siap. lampu di jalan. Yang jelas sama seperti dinas-dinas yang lain, ajukan proposal, masukkan proposal ke dinas perhubungan. Nanti disertai dengan kalau bisa dengan foto, Ya. Titik lokasinya. artinya titik Meskipun nanti awal. perhubungan akan menyurvei Tetap, ya. ya, Bu. Oke. Starting pointnya di mana, ending pointnya di mana, ya toh? Mm-mm. Artinya disampaikan di situ. Misalnya panjangnya 1 kilo dengan jarak misalnya per tihang 50, kan berarti ada 20 ya, 20. Ada persyaratan tertentu kah Pak? Tidak. Tentang panjang jalan atau No. jumlah rumah tangga yang di situ gitu yang Itu nanti sampaikan saja ke kami, nanti tim kami nanti yang akan akan melakukan. menilai, Oh, Bu. begitu. Dan kadang-kadang Oke. juga perlu jadi perhatian, Bu, Mm-mm. bahwa kita ini kan juga kalau terkait pelistrikan ini kan Ya. yang utama itu sebenarnya PLN ya. Mhm. Nah, PLN teman-teman Penyediaan PLN, listriknya ya. penyedia listriknya itu yang utama tuh kan PLN. Jadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman PLN. Artinya misalnya usulannya, Pak, di wadah kami ini Pak, ada jarak misalnya 2 kilo, belum ada tiang listrik, tapi kami sudah mengait Pak lawan paling muka. Oh. Jadi sekarang Bola seadanya tiang itu pakai seadanya. Ya. Nah itu mungkin lebih baiknya monggo silahkan masukkan ke kami proposalnya. Tapi kami akan berkoordinasi dengan teman-teman PLN. Oh. Artinya dengan teman-teman PLN kalau karena bubuhan pian kalau memang kata kawah hanya kita karena kan itu perlu segera kan Bu. Iya. Tapi ya tadi kembali Oke. apakah kita mempunyai untuk tiang itu kalau untuk segera yang jelas Iya. terhadap hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa seitu ini tadi. Betul. Iya. Ada proses yang harus kita siapkan. betul. Yang jelas kita tampung, kita siapkan dan kita
ajukan. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan semua gratis Bu, tidak ada Nah, syarat iya, itu dan tadi yang ketentuan dipertanyakan, berlaku. gratis kah, berbayar kah? Kada syarat dan ketentuan yang berlaku Bu. Yang jelas masukkan saja ke kami, nanti akan kami analisis. Kami akan bahasanya menilai lah. Iya, betul. Seperti apa nih? Memenuhi persyaratan atau tidak begitu ya? Iya. Dan masyarakat bersabar ya. yang Terrealisasinya. itu yang paling utama. Artinya jangan dipadahkan kami ini kada tahu menahu. Iya. Kita sebenarnya sangat-sangat concern terhadap itu Bu. Oke. Nah, kira-kira begitu Bu. Tapi dalam hal penanganan, apakah ada skala prioritas mungkin titik-titik tertentu di kawasan pertahanan laut ini? Tidak. Pelayanan skala prioritas itu adalah ketika dia melapor ke pelataran tadi, Mas. Pelataran itu jadi kayak semacam kita ke dokter juga. Ketika yang pertama melapor, itulah yang kita layani. Jangan berharap Antrian lah. Iya. Itu komitmen kami di Sub juga, artinya kita melakukan pelayanan seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Amar di Prehari itu tentang cek asap kendaraan bermotor, Pak, yang biasanya sering ada yang jabul-jabul. Iya. Oke. Akan saya jawab. Cek asap kendaraan bermotor ini sudah dilaksanakan mulai dahulu ya. Memang karena di Dinas Perhubungan kita punya unit pengujian kendaraan bermotor, yang mana salah satu item yang dicek adalah kualitas dari asap atau gas buang. Jadi untuk UPT pengujian sendiri itu melayani pengecekan uji emisi, kendaraan bermotor. Untuk saat ini yang diuji hanyalah kendaraan-kendaraan bermotor wajib uji. Nah, kendaraan-kendaraan bermotor wajib uji itu ada sendiri kriterianya. Nah, salah satunya adalah mobil pickup, truk angkutan umum atau angkutan batu bara, angkutan barang. Angkutan barang. Yang jelas ketika masuk ke ruang uji kami semua dicek. Kalau dia sudah lulus berarti dia sudah memenuhi kriteria. Salah satunya adalah mengenai emisi gas buang. Jadi kita punya alatnya, Pak Amar. Kami punya alatnya. Silahkan kalau memang kendaraan bermotornya wajib uji, itu silahkan dilaksanakan uji berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan permintaan atau kebutuhan saja. Nah, kemudian selain kendaraan bermotor wajib uji, ada juga kendaraan bermotor yang tidak wajib uji, seperti kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, ini kemarin ada informasi dari rekan-rekan penguji bahwa ke depannya setiap kendaraan bermotor yang akan melakukan perpanjangan masa berlaku STNK atau pajak kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah ini, itu wajib lulus uji emisi. Artinya regulasi berkaitan ini akan kita buat berkaitan dengan itu. Tapi jikanya memang secara pribadi ingin mencoba menguji emisi, silakan aja datang. Boleh saja ya, secara pribadi minta gitu. Kalau yang mau ke sana silakan, nanti rekan-rekan kita mencoba melaksanakan uji emisi kalau memang mau. Nah, hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kami, yaitu adalah menjaga laik jalannya dari kendaraan bermotor, terutama angkutan-angkutan barang dan angkutan-angkutan umum. Nah, itu angkutan penumpang umum. Jadi untuk kendaraan pribadi belum masuk kriteria kendaraan bermotor wajib uji. Nah, ini. Tetapi kalau untuk minta uji secara mandiri, ya itu, silahkan datangi. Diterima oleh diterima Dispub, aja, diterima siapa aja. Diterima gratis kan Pak ya? Insya Allah gratis karena memang. Nah, mulai tahun 2024 pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor wajib uji itu sudah tidak lagi dipungut biaya. Artinya Rp0. Nah, itu jadi sudah diberlakukan sejak 2024 awal ini. Kalau dulu kita kan ada retribusi ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Silakan karena di situ lengkap alat uji kita, dan mudah-mudahan ke depan kita juga akan membuat lokasi uji yang baru lah. Karena ini tidak representatif. Kemarin kita kedatangan, bukan padat Bu, manuver susah. Karena kemarin kita kedatangan mobil yang kurang lebih 10 atau 12 meter itu nggak bisa masuk. Jadi masuknya sulit sekali manuver. Nah, itu mungkin nanti kita ke depan akan kita buat yang baru. Terus berkaitan dengan operasional terminal Tanah Abang ya Bu tadi. Nah, berkaitan dengan operasional, untuk rekan dengar ketahui bahwa terminal kita merupakan terminal tipe C. Artinya kendaraan yang wajib masuk adalah kendaraan angkot dan angdes. Untuk AKDP atau angkutan antar kota dalam provinsi,
maupun akap, angkutan kota antar provinsi itu tidak wajib masuk. Karena memang kriterianya seperti itu. Tapi kalau dua jenis kendaraan AKDP dan akap tadi ingin masuk ya diperbolehkan. Cuma memang yang wajib masuk adalah angkot dan angdes. Nah, kebetulan ke depan kita sedang mempersiapkan untuk pengoperasian terminal kita yang baru di Desa Ambungan. Nah, hal ini mungkin nanti dijelaskan Pak Andri. Ada beberapa angkutan umum yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, baik itu yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang disediakan oleh pemerintah pusat. Silakan Pak Andri dijelaskan nanti mengenai angkutan yang beroperasi di Tanah Laut. Menambahkan terkait dengan terminal lama, itu apakah khusus angdes aja? Jadi pada intinya kan kita sudah ada terminal baru, dan terminal baru itu insya Allah akan segera dioperasionalkan. Yang kendaraan-kendaraan wajib untuk masuk ke terminal tipe C nanti pasti masuk ke dalam. Terkait dengan apakah yang tipe C ini tadi berarti yang Tanah Abang ya? Bukan, yang Ambungan? sama Bu, yang Tanah Abang, yang Ambungan tetap tipe C karena pemerintah untuk tingkat kabupaten hanya diberi kewenangan sampai tingkat C aja Bu, tipe C aja. Oke, lanjut. Terkait dengan terminal lama dulu. Terminal lama insya Allah nanti tidak dioperasionalkan lagi karena beberapa dan lain hal terkait dengan hak aset bahwa itu bukan aset pemerintah daerah, jadi nanti akan diserahkan kembali. Karena terminal Plehari itu nanti akan ada di luar kota, kami tetap akan membuat titik simpul. Titik simpul untuk yang di dalam kotanya di mana aja sih. Sementara kami rencanakan begitu? bukan Bu. Jadi titik kumpul antara beberapa rute, nanti kumpulnya di mana, dari situ nanti nyebar lagi kemana-mana. Jadi rencana kami untuk saat ini, titik simpul itu akan nanti di RTP 0 km. Jadi yang rute yang dari terminal baru nanti masuk ke kota Plehari, kumpul di situ. Terus rencana ada lagi satu rute angkutan yang di dalam kota, start dari situ, mutar di dalam kota Plehari. Seperti itu. Jadi angdes itu dialihkan ke 0 km nantinya ya? Angkutan Bisa karena jadi tidak salah ada satu terminal lagi. simpul yang akan kami rencanakan. Atau nanti memang ini kan kami lagi Masih kajian ya? Kajian terkait RIJ LLAJ, apakah diperlukan nanti terminal pembantu di dalam kota, apakah cukup simpul aja, nanti menunggu kajian tersebut. Iya. Akan kita bicarakan pada episode berikutnya. Sedikit menambahkan saja Bu, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Andri tadi. Memang kami dalam tahap pengkajian untuk trayek di dalam kota, untuk angkot. Jadi mengakomodir penumpang yang ingin menuju ke objek-objek vital di kabupaten kita, contohnya di Sdukcapil, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya. Otomatis akan kita susun nanti rencana jaringan trayek kita itu meliputi lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini mohon dukungan dari masyarakat juga bahwa ketika itu sudah ada, tolong pergunakan dengan semaksimal mungkin, termasuk lakatan ini. Lakatan ini kan sudah dibiayai pemerintah daerah, silahkan dioptimalkan penggunaannya. Terkait dengan keterbatasan waktu, ketersediaan tempat duduk, ya mohon dimaklumi karena memang kita masih sebatas itu, dan kita berharap ketika BTS atau layanan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat nanti itu sampai ke terminal kita di Ambungan, optimalkan penggunaan kendaraan itu kalau ingin ke Banjarmasin, Banjarbaru dan lain daerah-daerah lain sekitarnya. Kemudian satu lagi pesan dari kami bahwa ke depan kita akan mengaktifkan terminal Ambungan. Masyarakat yang di sekitar terminal Ambungan ketika mau naik Lakatan, silahkan naik melalui terminal, karena ini masih dalam tahap uji coba kami untuk pengoperasian sebelum resmi nanti dioperasionalkan. Karena yang jelas ketika resmi dioperasionalkan, terminal Tanah Abang akan ditutup karena kewenangan kita untuk melaksanakan hanya di terminal yang ada di Ambungan nantinya. Nah, untuk ini kami mohon dukungan dari masyarakat karena memang tahun ini kita lagi membuat berbagai studi yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi di Kabupaten Tanah Laut. Artinya
sistem dari jaringan transportasi itu terintegrasi. Jangan sampai orang hendak ke Banjarmasin sampai di Bati-Bati naik apa jadinya? Iya. Nah, kalau sudah terintegrasi, mudah-mudahan insya Allah ya meskipun waktu tempuh akhirnya berpengaruh kalau kita naik mobil pribadi ketimbang dengan naik angkutan umum. Iya. Mungkin itu pesan kami, Bu. Iya betul sekali. Ya, ada banyak hal mungkin yang dapat dipahami oleh masyarakat ya. Jadi dengan adanya angkutan umum ini, salah satunya juga kalau menurut saya adalah meskipun tentang waktu tadi ya, seperti yang sampaikan oleh Pak Danu tadi, mungkin berpengaruh, mungkin agak lambat karena kita naik angkutan umum ya. Tapi yang lebih ininya adalah kepada pengalaman dan proses kita di jalan itu ya luar biasa. Kalau kita berkendara sendiri begitu ya, kita kan yang fokus sendiri, tidak ada. Itu dia ya yang perlu juga dipahami. Dan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita nunggu lakatan ini laris manis banget nih Pak. Iya, banyak juga keluhan dari kawan-kawan. Datang hibak jar Pak. Nah, itu dia. Ya, nanti kalau sudah BTS ya Pak ya. Ini mudah-mudahan sudah dapat terakomodir nanti betul. kepentingan masyarakat. Oke. Baik. Waktunya karena berada di zona lewat, tapi sebenarnya Care Free Day kita tadi belum selesai Pak. Ada tadi pertanyaan juga, titipan pertanyaan. Ini tadi kan Pak Danu mengatakan ada nanti banyak kegiatan di dalam Care Free Day itu ya. Nah, lalu ada kawan-kawan yang komunitas misalnya atau taruhlah misalnya organisasi ingin melakukan kegiatan di situ. Ini apa yang harus mereka patuhi nanti Pak? Paling tidak seperti yang sudah kami bacakan tadi, kegiatannya bernuansa lingkungan ya, bernuansa lingkungan dan tidak membahayakan. Yang tidak membahayakan ini tadi ada beberapa kriteria yang mungkin kita sebutkan lagi aja Bu ya. Partisipasi. Yang pertama itu kegiatan wajib bernuansa lingkungan hidup dan olahraga. Nah, olahraga ya. Wajib melakukan sosialisasi. Kalau ada yang ingin sosialisasi silakan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Menjaga kebersihan. Nah, artinya ada dua kriteria untuk partisipasi, yaitu adalah bernuansa lingkungan hidup dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah, menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, tadi partisipan dilarang membawa satwa yang membahayakan tadi, membahayakan. Nah, itu. Jadi kalau memang ada komunitas-komunitas seperti ya breakdance, ya silakan karena itu nuansanya olahraga. Seni budaya, seni budaya bisa juga silakan. Tapi nanti akan lebih banyak ke nuansa olahraganya, Kemudian kalau memang atraksi begitu Pak, silakan saja. Yang penting tidak membahayakan, tidak membahayakan pengunjung yang lain kayak gitu termasuk dirinya sendiri juga. Takutnya nanti breakdance timbul ada yang terselahu kan. Nah, itu tadi artinya memang seperti Ulun sampaikan tadi bahwa kami juga punya ada 2 atlet di Dinas Perhubungan, ya atlet kalistenik dan atlet breakdance. Nah, otomatis ini kan nuansanya olahraga Bu. Jadi silahkan saja. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa di Car Free Day ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif bagi komunitas-komunitas yang tertentu yang pengen memperkenalkan. Ada beberapa cabang olahraga yang ditekuni, terutama olahraga kayak skateboard. Silahkan saja, yang penting tidak membahayakan orang lain. Selama itu bernuansa olahraga dan tidak menimbulkan polusi. Itu sih Bu. Apakah bagi mereka yang ingin mengisi kegiatan di Care Free Day itu, maksud saya harus mendaftarkan terlebih dahulu kemana bagaimana begitu? Nanti kan SKPD ini akan menggilir gitu ya. Kalau banyak anunya kan agak-agak susah juga nanti. Baik, itu kemarin sudah kita bicarakan. Nanti kita ada timnya Bu. Tim itu membagi bagian apa, melakukan apa. Sebenarnya di sub ini hanya terkait dengan rekayasa lalu lintas dan perparkirannya saja. Nah, tapi kami menginisiasi ini sampai ini bisa terlaksana. Kemudian nanti untuk kegiatan seperti itu tadi kami kelompokkan dalam tim itu, nanti ada seksi yang menangani masalah ini. Ada yang ingin mengisi acara ya. Seksi acaranya itu adalah, nah kalau tidak salah kemarin berdasarkan rencana susunan itu adalah Dispora, Disdik, dan Dinas Pariwisata. Karena ini menaungi komunitas-komunitas terutama anak-anak sekolah dan lain-lain, seni tari dan lain sebagainya. Terus olahraga jelas di Dispora kan. Kemudian kebudayaan itu di Dinas Pendidikan. Kemudian juga ada nanti yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, itu dinaungi oleh Satpol. Nah nanti berkaitan rekayasa lalu lintas Dishub. Kemudian berkaitan dengan nuansa lingkungan hidupnya itu DPR KPLH.
Kemudian yang terkait, nah ini tidak boleh kita lupakan juga pedagang tadi udah ngomong kan? Iya. Nah, tolong pedagangnya umpati juga aturan. Coba lihat di RTH Kijang Mas, sawatlah orang berjalan batis di situ Betul. untuk lari pagi. Iya. Sabak nang kayak itu. Nah, kita tidak pengen seperti itu. Artinya silakan berkoordinasi dengan dinas yang mengampu perdagangan karena dari dinas Koperindak ya masuk ya dalam tim juga. Nah, silakan lapor ke situ. Silakan. Kalau dibatasi ya memang harus dibatasi. Kalau dibolehkan semua ya jadi pasar itu bukan jadi tempat olahraga lagi. Nah, makanya tadi kami pengen bahwa menyampaikan ke lain-lain di daerah lain. Ya mungkin kita nggak tahu di daerah lain ada yang lebih bagus kan? Kita tidak tahu. Terutama untuk di Kalimantan Selatan saya belum mendapati seperti itu. Yang kami ketahui banyak yang berubah menjadi pasar tungging. Nah itulah intinya itu. Nah artinya kita berharap ini menjadi role model lah buat daerah-daerah lain dalam pelaksanaannya. Kita nggak bisa pemerintah sendiri yang melaksanakan. Otomatis perlu dukungan dari masyarakat. Nah, kita pengen mengabarkan ke seluruh Kalsel bahwa masyarakat Kabupaten Tanah Laut melaksanakan dengan tertib, teratur, dan taat aturan. Nah, itu yang pengen kita kabarkan ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan bahwa Car Free Day seperti ini Car Free Day. Nah, itu yang pengen kita kenalkan, Bu. Nah, ini tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Artinya di dalam Car Free Day sering mengingatkan aja, jangan buang sampah sembarangan, jangan merokok. Pak Iwan, jualan no asap ya. Jualan Pak, jangan jualan basah. Bakaran nggak bisa bakaran ya. Nah, seperti itulah kira-kira Bu yang kita harapkan. Artinya kita satu dengan lain bisa berkomunikasi karena memang sekarang gadget aja. Insya Allah itu kan banyak yang berfotonya daripada olahraga. Tapi sedikit demi sedikit kita menggeser kebiasaan itu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, Bu. Oke, satu lagi Pak yang tadi dipertanyakan juga. Nih bagi pedagang yang akan berdagang di situ, mendaftar berdahulu kah atau kayak apa gitu Pak? Silakan berkoordinasi. Serta-merta aja kan datang gitu atau bagaimana? Nah, kayaknya sepertinya tidak bisa seperti itu karena memang lokasinya dibatasi dan terbatas. Silakan nanti pedagang berkoordinasi dengan dinas Koperindak. Nanti ada bidangnya sendiri yang menangani ini. Silahkan saja nanti di situ dan berkoordinasi. Yang jelas area Car Free Day itu adalah mulai dari pedestrian sampai badan jalan. Sepanjang jalan itu tidak boleh ada yang berdagang. Itu sudah pasti. Jadi silahkan masyarakat mengeksplor kegiatan olahraganya, menampilkan kegiatan olahraga ekstrimnya tanpa membahayakan orang lain dan diri sendiri. Nah, di situ karena memang ini nuansanya olahraga. Tapi perlu diperhatikan juga ketika memang ada angkutan umum yang lewat, silakan minggir lah. Kayak gitu minggir, jangan juga menghalang-halangi. Kemudian karena kalau ada ambulan itu prioritas satu itu. Ambulan, itu harus juga. Pemadam kebakaran ketika memang ada yang harus melewati jalan tersebut, ya silahkan dipatuhi. Itu saja sih Bu, pesan dari kami. Iya. Oke, nah terkait ini pedagang Pak yang banyak banget takunan nih, anak pedagang. Iya, ini sudah mulai pendaftaran kah Jarwalung? Nah, silakan aja menghubungi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Koperasi Kopdak ya itu di situ. Dan perdagangan ya. Oke, jadi informasinya di situ ya. Tim itu ya, nanti informasinya di situ. Silakan saja. Kalau memang dibatasi ya tolong dimaklumi lah. Cari lokasi di manakah ya kalau karena kan ini nuansanya memang seperti itu dan kita keterbatasan. Kita tidak bisa mengizinkan orang berdagang di halaman orang lain kan. Yang jelas paling bisa ya punyanya aset pemerintah daerah. Nah, beberapa aset pemerintah daerah itu kan di depan kantor itu kan adanya di situ Dinsos, Dinas Kesehatan. Yang vertikal juga kita tidak mungkin mengizinkan kan, otomatis di situ. Nah, mungkin nanti Dinsos dipakai untuk space acara apa ya? Cek darah gratis atau yang lain sebagainya dari Dinas Kesehatan, halaman Dinkes juga mungkin ada yang menggunakan. Artinya harap dimaklumi hal-hal yang seperti itu. Nanti silahkan berkoordinasi ke Dinas Kopdak gitu aja. Oke, jadi perlu dipahami ya. Nih, pedagang banyak pertanyaannya Pak, karena banyak sekali yang pengen berdagang gitu. Tanggal tepatnya belum Pak ya? Tanggal tepatnya belum. Tempat kan sudah ada. Tanggal tepat untuk launching. Tanggal tepatnya. Iya. Kami merencanakan untuk uji coba ya, uji coba saja itu di tanggal 5 ini. Nah, ini baru perencanaan Bu ya. Nanti kita konsul lagi ke pimpinan karena beliau mungkin ada pengen juga ikut di dalam kegiatan itu kan, itu harus kita bicarakan lagi. Tapi nanti yang jelas Kominfo menjadi bagian dari tim publikasi. Tim publikasi kita. Kominfo lah nanti yang akan. Nanti ya tinggal melalui radio, melalui flyer kita kabarkan. Seperti kemarin kan nonton bareng, sebentar aja kan cepat menyebar. Nah, kita berharap ini menjadi wahana buat masyarakat, ya mainan hanyar lah. Dan kita tidak berharap menjadi pasar tungging. Apa itu? Dukungan masyarakat lah yang perlu kita
kita perlukan, dan pengertian dari para pedagang. Itu aja pesan kami. Oke, satu lagi Pak, satu lagi juga yang dipertanyakan. Ketika sudah ada Car Free Day ini nanti akan dilaksanakan setiap hari kah, setiap hari minggu kah, setiap hari apakah? Nah, lalu yang kedua juga pertanyaannya, apakah Car Free Night pada malam hari itu masih tetap ada? Nanti Bu, itu kita akan melihat hasil uji coba ini. Hasil uji coba ini, karena kan memang kita harus mengevaluasi beberapa kegiatan ini. Beberapa hal nanti yang harus kita evaluasi. Yang jelas kita mencoba untuk menyampaikan beberapa opsi nanti. Apakah 1 minggu kosong, 1 minggu Car Free Day, atau 1 minggu full dalam 1 bulan Car Free Day. Itu nanti kita lihat di Di perjalanannya, di perjalanannya dan melihat perkembangannya. Jangan sampai nanti ditunggu-tunggu ya kan, tahu-tahu minggu depan kadada. Jadi yang ini yang masih kita susun, mudah-mudahan nanti segera kita informasikan ke seluruh masyarakat. Cuman yang jelas di tanggal 5 ini silahkan nanti kita rumuskan kembali, nanti kami dari Dinas Perhubungan yang mencoba mengkoordinir dulu sementara ini untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana uji coba itu di hari Minggu ini. Mudah-mudahan itu bisa. Nanti habis ini kita langsung rapat tim untuk menentukan pelaksanaan di hari Minggu itu. Sebenarnya kalau kita mengabaikan dari yang lain-lain itu ya bisa terlaksana. Cuman kita tidak boleh juga Bu, nanti kan yang tidak kita inginkan itu adalah berubah bentuk tadi. Iya, betul. Timbul jadi pasar tungging di situ. Nah, itu termasuk Car Free Night ya. Mungkin nanti nuansanya akan lebih kepada seni dan budaya. Nah, nanti kalau memang ada juga Car Free Night, dan memang ke depan kita juga memang ingin ada juga nanti Car Free Night. Tapi kita lihat dulu di Car Free Day ini seperti apa animo masyarakat dan seperti apa masyarakat bisa mematuhi aturan main. Nah, itu aja. Nah, terima kasih. Oke, yang berjualan pada malam hari ya masih tetap ada nanti, masih tetap diizinkan ya. Oke, baik. Baik, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas ya, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat Pak pada saat ini. Oke, dan itu tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini, Selasa 30 April 2024. Terima kasih Pak Danu, atau mungkin ada closing Pak yang perlu Closing saya cuman satu. Kami dari Dinas Perhubungan bangga melayani dengan sepenuh hati. Mewujudkan transportasi aman, nyaman, dan berkeselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Danu, Pak Dian, dan juga Pak Andri. Terima kasih juga kepada seluruh para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tuntung Panang FM. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya, saya Nelly Aryani. Saya Pratama pada bagi Anda mungkin reply kembali pembicara hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPR Tuntung FM 102,3. Jangan lupa like and subscribe. Tetap